Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang pengoperasian aplikasi AMS Sekau, Arsip Manajemen Sistem Sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara. AMS Sekau adalah aplikasi pengarsipan dokumen berbasis website yang dapat dijalankan secara offline maupun online. Aplikasi offline menggunakan aplikasi tambahan Exam yang berfungsi sebagai local host di laptop maupun di komputer. Tutorial dibuat dalam versi offline karena versi online prinsipnya sama dalam pengoperasiannya. Perbedaan pada versi online harus terkoneksi dengan internet dan tidak menggunakan aplikasi Exam untuk menjalankan aplikasi. Pada aplikasi AMS Sekau, pengguna diwajibkan masuk atau login ke aplikasi menggunakan username dan password. User atau pengguna di aplikasi AMS Sekau kami buat pada prinsipnya ada 5. Yang pertama adalah user pengguna untuk staf operator. Yang kedua, user pengguna untuk kepala bagian umum atau kepala sekretariat. Yang ketiga, user pengguna untuk kepala satker atau kepala kantor. Yang keempat, user atau pengguna untuk pejabat disposisi. Dan yang kelima adalah user untuk admin utama. Petunjuk pengoperasian aplikasi AMS Sekau. Kita buka aplikasi Exam yang diinstal di direktori drive C, folder Exam. Pada folder Exam buka Exam Control dengan cara klik 2 kali, kemudian pada menu Apache dan MySQL diaktifkan dengan cara diklik Start. Pastikan Apache dan MySQL sudah aktif. Kita langsung praktekkan saja. Pertama, kita buka drive C, folder Exam Control. Nah, ini sudah terlihat pada Apache dan MySQL. Kita start. Pastikan sudah start, yang kemudian MySQL kita start. Kita tunggu kalau itu masih loading. Selanjutnya kita close. Close dalam hal ini sebenarnya tidak menonaktifkan daripada aplikasi Exam, hanya minimize. Taskbar bawah tetap muncul. Kita buka browser, kemudian pada address bar kita tuliskan localhost /AMS Sekau. Kemudian kita masuk sebagai staf operator. Akan muncul tampilan awal dari aplikasi. Pada surat masuk akan tampil daftar surat yang sudah kita catat. Untuk menambahkan surat masuk, kita klik surat masuk. Pada nomor surat, kita tuliskan nomor surat pada hard copy yang sudah kita scan format PDF. Untuk nomor taka, kita pilih sesuai dengan pengelompokan dari surat tersebut. Ini sudah ada, tinggal pilih. Untuk tanggal surat, kita sesuaikan dengan tanggal surat pada hard copy. Tanggal terima kita isi sesuai dengan kapan surat tersebut diterima di sekretariat. Tujuan surat kita tulis kepala kantor, kepala satker atau komandan satker. Kemudian untuk perihal kita isi dengan perihal dari surat tersebut. File surat kita upload dari file
yang sudah kita scan sebelumnya. Misalnya kita contohkan di sini, sudah kita scan di sini. Kita cancel aja. Kita kembali ke menu surat masuk. Apabila staf operator sudah mencatat surat masuk, akan tampil di menu surat masuk. Ada nomor surat, taka, tanggal surat, tanggal terima, tujuan, perihal, file surat. Untuk taka akan tampil nomor taka. Seandainya kita belum hafal taka nomor sekian tentang apa, kita bisa klik di sini, kita tinggal cari di search tentang nomor taka sekian, akan tampil tentang nomor taka, pokok persoalan, anak persoalan, dan perihal. Untuk file surat, kalau kita mau melihat file surat asli, kita tinggal klik di file surat, nanti akan otomatis terbuka. Ini untuk file surat yang asli yang sudah scan PDF. Sebagai staf operator bisa mengedit pencatatan surat masuk seandainya ada kesalahan atau kekeliruan dalam pencatatan surat. Selanjutnya kita masuk sebagai user kepala sekretariat atau kepala bagian umum. Kepala sekretariat mempunyai tugas utama mencatat surat keluar. Tetapi kepala sekretariat bisa juga mencatat surat masuk yang sebenarnya menjadi tugas dari staf operator. Pada surat keluar, kita klik tambah surat keluar, akan muncul form untuk dilengkapi. Ada nomor surat, kita isi disesuaikan dengan surat keluar yang satker buat, yang nantinya dikirimkan ke satker luar, misalnya ke Kodiklat AU atau ke Mabes AU. Kemudian taka surat kita isikan dan sesuai dengan pengelompokan. Kemudian tanggal surat kita tuliskan, kita isi sesuai dengan tanggal pada surat tersebut. Kemudian tanggal kirim kita isi kapan surat tersebut dikirim ke satker lain. Tujuan surat kita isi kepada siapa tujuan surat itu ditujukan, misalnya kepada Komandan Kodiklat AU, kepada Kadismat AU, kepada Aslok AU, atau kepada yang lain. Tentang perihal kita isikan sesuai dengan perihal di surat tersebut. Pada file surat kita isi file surat yang telah kita scan sebelumnya. Perlu diperhatikan di sini, untuk file surat di-scan dalam format PDF. Apabila sudah mencatat surat keluar, akan muncul tampilan di daftar surat keluar. Yang selanjutnya adalah kita masuk sebagai user kepala kantor. Kepala kantor di sini mempunyai tugas utama mendisposisikan surat masuk yang sudah dicatat oleh staf operator. Tetapi sebagai kepala satker bisa memonitor surat keluar, surat masuk, taka, tujuan disposisi, klasifikasi, dan pengguna, siapa saja yang bisa masuk ke aplikasi. Kita langsung ke bagian disposisi. Disposisi di sini sudah ada sebelumnya. Untuk menambahkan disposisi, kepala kantor atau kepala satker klik tambah disposisi. Untuk diperhatikan di sini, untuk disposisi ada
bagian yang tidak diisi oleh kepala satker atau kepala kantor, yang nantinya diisi oleh pejabat yang mendapatkan disposisi, yaitu yang di bagian bawah di jawaban disposisi. Jawaban disposisi di sini sudah kami tuliskan jawaban oleh pejabat disposisi. Nanti yang mengisi di sini adalah pejabat yang mendapatkan disposisi tersebut. Dan sebagai kepala satker atau kepala kantor, pada menu ini tidak diisi. Kita lihat dari atas. Pada agenda surat masuk, kita bisa klik di sini. Di sini yang akan muncul daftar nomor surat masuk yang sudah dicatat oleh staf operator. Akan muncul di sini, terrekod otomatis. Kita tinggal pilih. Kemudian tujuan di sini kita adalah tujuan pejabat yang nantinya mendapatkan disposisi dari kepala satker. Di sini sudah ada, tinggal dipilih saja nama pejabatnya. Kemudian isi di sini adalah isi dari surat masuk tentang apa. Kemudian batas waktu. Sebagai kepala kantor atau kepala satker mempunyai hak untuk mengisi batas waktu, karena setiap surat masuk ada batas waktu dalam pengiriman, dalam tindak lanjutnya. Kita bisa isi di sini kapan, tanggal atau batas waktu surat tersebut harus ditindaklanjuti. Sifat surat di sini kita sesuaikan dengan sifat surat pada surat masuk, rahasia, biasa, atau sangat rahasia. Pada catatan di sini, sebagai kepala satker bisa mengisi misalnya untuk diketahui, untuk ditindaklanjuti, atau dan lain-lain. Sebagai jawaban disposisi diisi oleh pejabat yang mendapatkan disposisi surat masuk tersebut. Kemudian kita masuk sebagai user pejabat disposisi. Sebagai pejabat disposisi, kewenangan utamanya adalah di bagian disposisi. Di sini ada pembatasan hak akses sebagai pejabat disposisi. Untuk menu surat masuk, pejabat disposisi bisa melihat surat masuk. Untuk surat keluar, pejabat disposisi tidak ada akses untuk melihat surat keluar. Pada menu pengguna, pejabat disposisi dibatasi tidak bisa melihat daftar pengguna. Untuk klasifikasi, tujuan disposisi, dan daftar taka, pejabat disposisi bisa mengakses atau melihat daftar tersebut. Seandainya pejabat disposisi akan menjawab menindaklanjuti dari disposisi kepala satker atau kepala kantor, sebagai pejabat disposisi kita klik di bagian disposisi. Disposisi di sini sebagai pejabat disposisi untuk menjawab menindaklanjuti disposisi dari kepala satker atau kepala kantor, kita klik di bagian edit. Di bagian edit di sini kita isi. Ini tujuannya adalah kadislog sebagai pejabat disposisinya. Sebagai kadislog harus menjawab di sini jawaban disposisi. Misalnya siap monitor, kami tindak lanjuti pada kesempatan pertama.
Kalau sudah terisi, kita klik update, akan terisi. Untuk melihat, kita tinggal klik view. Nah, di sini sudah ada. Seandainya pejabat disposisi belum monitor atau membuka surat disposisi, di sini akan kosong, belum ada tulisan siap monitor, kami tidak lanjuti pada kesempatan pertama. Di sini kita ambil contoh yang ini, nomor surat T1325. Kita lihat pada menu view, di sini jawaban disposisi belum ada atau masih kosong, berarti sebagai pejabat disposisi Kadislaw dalam hal ini belum menjawab dari surat disposisi tersebut. Berarti untuk menjawabnya kita klik edit di sini, kita jawab sebagai Kadislaw, misalnya siap monitor, kami tindak lanjuti segera. Kita update. Nah, di sini fungsinya adalah nanti seandainya kepala satker, kita login dulu. Kepala satker akan mengecek disposisinya sudah dimonitor belum oleh pejabat terkait. Kepala satker tinggal klik disposisi. Kita lihat dulu sebagai kepala satker view. Ini yang sudah dijawab oleh Kadislaw yang tadi, siap monitor, kami tindak lanjuti pada kesempatan pertama. Terus yang kedua sudah jawab, siap monitor, kami tindak lanjuti segera. Yang berikutnya ini masih kosong, berarti sebagai komandan satker, kepala kantor, kepala satker bisa memonitor apakah pejabat tersebut sudah melihat atau membuka disposisi, akan terkontrol otomatis. Demikianlah tutorial tentang pengoperasian sistem aplikasi manajemen sistem Sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara. Tentunya perlu ada penyempurnaan dalam aplikasi ini. Era 4.0 sekarang ini menuntut kita untuk mengikuti perkembangan zaman. Seandainya aplikasi ini sudah bisa diakses secara online, semua surat menyurat akan sangat gampang, tidak ada istilah terlambat, tidak ada istilah surat hilang, karena semua bisa dicari secara online di database. Semoga saja bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.